Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di channel ini. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini, kenapa saya nggak upload video? Karena satu adalah masa-masa international break. Saya nggak begitu meliputi pertandingan-pertandingan timnas. Dan juga ada halangan di kerjaan. Jadi cuma pekan ini aja saya sudah bisa mulai lagi upload video. Dan kita langsung aja ngomongin tentang beberapa pertandingan di pekan terakhir. Saya coba untuk mengulas dengan sekilas ya. Jadi kita langsung aja mulai di pertandingan kemarin. Everton melawan Arsenal. Arsenal berhasil mengalahkan Everton 1-0. Dan ini adalah skor yang kelihatannya di atas kertas cuma biasa aja, cuma 1-0. Apa sih yang spesialnya? Tapi di balik 1-0 ini, kita harus membicarakan rekor kelam Arsenal melawan Everton, terutama di Goodison Park. Jadi, terakhir kali Arsenal memenangkan pertandingan di Goodison Park ini di tahun 2017. Saat itu masih ditangani oleh Arsene Wenger dan juga masih ada Alexis Sanchez dan juga Mesut Ozil. Jadi sudah 6 tahun lamanya Arsenal terakhir kali menang melawan Everton di Goodison Park. Dan salah satu alasannya itu adalah mereka gagal menghandle kekuatan fisik pemain Everton. Dan melawan timnya Sean Dyche ini sudah jelas. Mereka juga pastinya akan menggunakan taktik yang sama. Mereka mencoba membuli lini tengah Arsenal dengan Amadou Onana, Abdoulaye Doucouré, dan Idrissa Gana Gueye. Dan dari segi fisik, ternyata Arsenal bisa menghandle. Karena ada Declan Rice yang memasang pondasi di lini tengah, dan juga ada William Saliba yang sudah berhasil menangani ancaman dari Beto. Beto adalah striker Everton yang harus kita pantau. Dia nggak cuma memiliki tenaga besar, badan yang besar juga, tapi dia juga memiliki teknik yang bagus, memiliki sentuhan-sentuhan yang bagus. Dia salah satu pemain yang harus kita pantau musim ini. Tapi William Saliba yang ditugaskan untuk menghalau ancamannya Beto ini lulus ujian. Oke, dia pantas mendapatkan penghargaan Man of the Match di pertandingan kali ini. Sky Sports memberikannya ke Leandro Trossard, tapi saya bilang William Saliba harus diacungkan jempol dan harus diberikan Man of the Match. Karena yaitu dia berhasil menghalau ancamannya William Saliba, Beto. Dan salah satu hal yang menarik yang dilakukan oleh Mikel Arteta adalah kalau kita lihat Everton itu akan menggunakan tenaga fisiknya mereka. Dan kalau kita lihat dari segi ini, mungkin Arteta itu bisa menggunakan Tomiyasu. Ini mungkin adalah pergerakan yang lebih masuk akal dibandingkan menggunakan Alexander Zinchenko. Karena Tomiyasu dengan tingginya mungkin dia juga bisa menambahkan postur tinggi di skuad Arsenal kali ini. Tapi Arteta itu bukanlah tipe manajer yang mendasarkan taktik formasinya dia itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh musuh. Ya, dia selalu mencoba untuk terus menerapkan formasi yang dia inginkan, dan sebaliknya memaksa lawan untuk beradaptasi dengan formasinya Arteta. Jadi Arteta itu memang secara manajer memang sangat keras sangat keras kepala di sini. Jadi itu adalah hal yang positif. Jadi dia itu menggunakan Alexander Zinchenko daripada Tomiyasu, dan itu langsung berbayarkan dengan sempurna. Karena dari segi possession, Arsenal berhasil mendominasi Everton. Dan dari segi peluang-peluang, mereka juga sangat bagus sekali melawan Everton ini. Dan yang harus kita bicarakan adalah Fabio Vieira yang lumayan mengejutkan menggantikan Kai Havertz. Saya menduga Kai Havertz yang akan dimainkan di pertandingan kali ini ternyata dia di bangku cadangan. Dan Fabio Vieira langsung membayarkan kepercayaan Mikel Arteta dengan permainannya dia yang sangat kreatif. Dia hampir berhasil
menciptakan satu assist untuk Gabriel Martinelli yang golnya dianulir offside. Itu adalah suatu umpan terobosan yang sangat bagus, beratnya pas di kaki Martinelli. Berdasarkan dengan performa ini, Vieira harus dimainkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan Kai Havertz mau nggak mau harus di bangku cadangkan lagi. Jadi ya itu, Arsenal kenapa saya bilang mereka akan menjadi salah satu kandidat terbesar untuk menjuarai Premier League, karena adalah multidimensinya Arsenal ya. Jadi mereka itu nggak cuma bisa bermain bagus dari segi possession football, tapi mereka juga ketika menghadapi kesulitan ya berupa tenaga fisiknya Everton, mereka juga bisa menggunakan kekuatannya William Saliba, Gabriel Magalhaes, Declan Rice. Pemain-pemain ini nggak cuma bisa bermain cantik, tapi mereka juga bisa berubah menjadi monster kalau diperlukan. Jadi itulah hal yang lebih impresif ya daripada game-game yang dimenangkan Arsenal 3-0 atau 4-0. Walaupun cuma 1-0 melawan Everton, tapi dengan multidimensinya Arsenal ini menunjukkan kalau Arsenal itu sebetulnya sudah siap untuk menantang sekali lagi Manchester City dan juga mungkin Liverpool. Dan kita juga harus ngomongin Liverpool yang sudah menghadapi Wolves. Wolves itu bukanlah pertandingan yang sangat sulit untuk Liverpool, tapi yaitu nggak ada pertandingan yang mudah di Premier League. Bisa aja ketemu kesulitan. Dan sama halnya yang terjadi melawan Newcastle, Liverpool ketinggalan 1-0 melawan Wolves. Sekali lagi mereka menunjukkan bahwa mereka itu adalah mentality monsters. Ya, di bawah Jurgen Klopp, mereka pantang menyerah. Mereka pasti akan mengejar kemenangan sampai ke menit terakhir. Dan itulah yang mereka lakukan dari skor 1-0 menjadi skor 3-1. Dan ini pastinya dibantu juga ya dengan substitutionnya Liverpool ya. Dari posisi 1-0 ini mereka membutuhkan daya dobrak yang lebih. Dan mereka didukung oleh pemain-pemain penyerang yang luar biasa tajam ya. Nggak cuma di starting 11, tapi juga di bangku cadangan. Ketika Cody Gakpo, walaupun dia itu berhasil mencetak 1 gol, dia mungkin agak sedikit mandul di depan gawang lawan. Liverpool juga bisa memasukkan pemain seperti Darwin Núñez, Luis Diaz, dan Diogo Jota dari bangku cadangan. Ini adalah sesuatu ya yang sangat berharga untuk Jurgen Klopp. Apalagi kalau kita lihat ya, Jurgen Klopp dan Liverpool itu dari beberapa tahun terakhir ini kita nggak bisa begitu membaca pola permainannya itu seperti apa. Manchester City bersama Pep Guardiola, Arsenal dan Arsenal mungkin masih bisa dibaca. Oh ya, mereka itu pola permainannya adalah tiki-taka. Tapi kalau kita melihat Liverpool, pola permainannya itu seperti apa, kita tidak bisa memberikan deskripsi yang paling tepat. Jadi itulah kenapa saya bisa bilang ya, Liverpool adalah salah satu tim yang sangat sulit diprediksi, sangat sulit ditebak. Itulah kenapa Pep Guardiola itu sangat sulit ya mengalahkan tim asuhan Jurgen Klopp ini. Dan ditambah lagi dengan 5 penyerang di depan. Ya, Klopp itu bisa mengubah taktik, mengubah susunan lini depan mereka. Ya, ketika Cody Gakpo itu gagal menjalankan tugasnya sebagai false nine, bisa dimasukkan Diogo Jota. Ini ditambah lagi dengan aturan Premier League ya yang mengizinkan semua klub untuk menggunakan 5 substitution. Ini pastinya akan memberikan keuntungan untuk Jurgen Klopp untuk bisa memaksimalkan seluruh pemain di skuad Liverpool ini. Itulah alasan kenapa Liverpool dengan tingkat kesulitan mereka untuk ditebak oleh tim lawan, mereka bisa menjadi kuda hitam. Dan kalau kita lagi ngomongin soal menjuarai Premier League, favorit juaranya itu tetap nggak jauh-jauh amat dari Manchester City. Walaupun mereka kehilangan Kevin De Bruyne, Manchester City tetap berhasil menciptakan peluang-peluang emas untuk strikernya dia, Erling Haaland. Melawan West Ham, mereka berhasil menang 3-1. Pertandingan yang cukup nyaman,
seharusnya mereka bisa mencetak 3-4 gol lagi kalau Erling Haaland bermain di performance paling topnya dia. Erling Haaland berhasil menerima kesempatan emas, ya, totalnya itu adalah 2,56 XG. Seharusnya dia bisa mencetak 2-3 gol di pertandingan kali ini, tapi dia gagal konversi dan hanya mencetak 1 gol. Jadi ini mengartikan Manchester City itu nggak cuma memiliki striker tertajam di dunia saat ini, tapi mereka juga bisa menyuplai kesempatan-kesempatan emas untuk strikernya itu. Walaupun Erling Haaland sekarang ini masih agak kurang konsisten dalam soal mencetak gol, yang paling pentingnya untuk Manchester City adalah mereka tetap bisa mengalirkan kesempatan-kesempatan ini ke striker di depannya ini. Jadi ini hanya tinggal tunggu waktu aja. Ketika Erling Haaland sudah bermain dengan performance paling topnya dan Manchester City tetap menciptakan peluang-peluang emas tersebut, mereka bisa aja mencetak 5-6 gol melawan tim sebesar tim sekelas West Ham ini, ya, yang sebetulnya lagi inform. Tapi itulah ketajamannya Manchester City. Walaupun West Ham adalah tim yang bagus, mereka masih bisa membuat tim-tim tersebut ini kelihatan seperti tim amatiran. Itulah alasan kenapa Manchester City harus tetap difavoritkan. Rodri, ya, yang dia bermain sebagai jangkar, tapi dia juga bisa bermain sebagai playmaker dari posisi dalam seperti ini. Dia sangat mengingatkan saya seperti Sergio Busquets, ya, dari segi permainan possession-nya dia. Tapi mungkin saya bisa bilang dia adalah pemain yang lebih komplit, karena secara defensif kontribusinya masih lebih besar daripada Sergio Busquets. Dan juga ada Bernardo Silva, ya, playmaker yang berbeda sifat dengan Kevin De Bruyne. De Bruyne itu mungkin lebih memilih momen-momen tepat, ya, untuk menciptakan peluang emas, tapi Bernardo Silva itu lebih aktif sepanjang 90 menit. Dia lebih rajin untuk memberikan pergerakan menusuk ke area half space, dan dia juga rajin untuk mundur ke area tengah lapangan untuk membantu possession football Manchester City. Jadi Bernardo Silva dengan kehilangannya Kevin De Bruyne ini pastinya akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, dan dia sudah membayarkan kepercayaannya Pep Guardiola saat ini. Itulah alasan kenapa Manchester City itu masih bisa menciptakan peluang-peluang bagus walaupun tidak ada Kevin De Bruyne. Dan juga kita harus membicarakan Julian Alvarez, ya, yang lebih dipercayai oleh Pep Guardiola. Dengan absennya Kevin De Bruyne, ada posisi yang kosong, ya, di belakang Erling Haaland ini, dan Julian Alvarez bermain dengan peran sebagai second striker. Dia di posisi seperti ini sangat mirip dengan Thomas Muller. Dia sekali lagi menciptakan 2 assist di pertandingan melawan West Ham, dan 2 assist-nya ini juga diciptakan di momen-momen yang cukup penting. Ketika Manchester City itu ketinggalan 1-0, memasuki babak kedua, waktu hanya berjalan 40 detik, dan Julian Alvarez langsung menciptakan assist untuk Jeremy Doku. Dan juga untuk gol penentunya dari Bernardo Silva, Julian Alvarez juga yang menciptakan peluang tersebut. Dia menemukan ruang di area di depan kotak penalti West Ham, dan dia langsung melakukan chip assist ke Bernardo Silva. Performance yang sangat bagus dari Alvarez. Dia itu, ya, sekali lagi, kenapa saya bisa bilang dia itu sangat mirip dengan Thomas Muller? Dia itu nggak harus kelihatan sepanjang 90 menit. Tapi ketika dia menerima bola di area-area penting ini, dia bisa langsung memberikan perbedaan. Jadi ini adalah performance yang sangat baik untuk Manchester City. Dan sekali lagi kita nggak bisa pungkiri, walaupun ada ancaman dari Liverpool atau Arsenal, Manchester City lah tetap yang harus difavoritkan sebagai juara. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian enjoy. Dan seperti biasa, jangan lupa kasih komen di bawah
pengamatan kalian tentang Arsenal, Manchester City, Liverpool, apa aja yang kalian ingin utarakan, kalian bisa langsung kasih komen di bawah. Oke, dan sekali lagi saya ingin minta maaf, saya absen dalam beberapa pekan ini, dan kelihatannya dengan video hari ini saya sudah menemukan ritmenya lagi untuk terus upload. Oke, jadi ditunggu aja video-video berikutnya. Mungkin saya bisa mengulas pertandingan Champions League, dan juga saya bisa melakukan preview salah satu pertandingan big match, yaitu Spurs melawan Arsenal. Kalau tidak ada halangan, pastinya saya akan coba upload. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih atas perhatiannya.